Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurhasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Saya akan membuat video TBO tugas 2, yaitu FSA. Jadi sumber yang saya dapat itu dari arsip materi. Lanjut aja. FSA itu kepanjangannya Finite State Automata. Kita lanjut. FSA itu adalah suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, memiliki state yang banyak yang berhingga, dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Nah, ini ada pengertian state. State itu kedudukan atau keadaan. Contohnya lampu, gear, sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Nah, ini dia untuk simbol-simbol untuk mengerjakan soal FSA. Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu key, sigma, lalu ada fungsi transisi, terus S ini state awal, dan juga F. Nah, jadi key itu adalah himpunan state atau kedudukannya. Lalu ada sigma. Sigma itu abjad atau himpunan simbol input atau masukan. Lalu ada ini tuh fungsi transisi. Lalu ada S itu state awal. Lalu F ini adalah state akhir. Lanjut aja. Nah, contoh dari FSA itu adalah vending machine dan juga pengecekan parity ganjil. Seperti ini, ganjil genap. Terangannya, lingkaran menyatakan state atau kedudukan lingkaran. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut nih, kayak ini. Nah, yang ini tuh namanya genap dan ini namanya ganjil. Terus busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Nah, busur ini kayak state genap ini inputnya 1 itu pindah ke ganjil. Lalu ada lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Nah, ini dia. Ini tuh state awal. Nah, si genap ini state awal. Lalu lingkaran ganda menyatakan state akhir. Nah, si ganjil ini merupakan state akhirnya. Nah, dari diagram transisi tersebut didapat bahwa key-nya itu, tadi kan key itu himpunan state atau kedudukannya. Nah, key itu ada genap dan juga ganjil. Lalu ada sigma. Sigma itu inputannya ada 0 dan juga 1. Lalu S itu state awal. State awalnya itu genap. Lalu F itu state akhir. State akhirnya itu ganjil. Lalu ada fungsi transisi. Nah, yang pertama itu ada fungsi transisi, nama state-nya itu genap, inputannya tuh 0. Nah, untuk fungsi transisi genap dan inputannya 0 itu kan ini kan, inputan 0 tuh ini, garis panahnya tuh ke diri dia sendiri. Jadi hasilnya itu si genap itu. Lalu yang kedua itu ada genap dan inputannya 1. Nah, ini genap, inputan 1 itu kan panahnya ke sini ya. Nah, ke sini itu berarti si genap ini berpindah ke ganjil. Maka hasilnya itu ganjil. Lalu ada ganjil, inputannya 0. Ganjil inputan 0 itu kan ke diri dia sendiri, berarti hasilnya itu
diri dia sendiri, yaitu ganjil. Lalu ada ganjil inputan 1, ganjil inputan 1 itu ke genap. Jadi dari state-nya itu ganjil, dia pindah ke state genap. Seperti itu. Lalu ini kita lanjut aja. Nah, FSA itu dibedakan menjadi 2, yaitu DFA atau deterministik finite automata, atau otomata berhingga yang pasti atau tetap. Lalu ada NFA, non deterministik, yaitu otomata berhingga yang tidak pasti. Kita lanjut aja. Nah, FSA yang DFA itu adalah dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Seperti ini. Kita lanjut aja ke contoh soal DFA. Nah, ada diagramnya gitu ya. Nah, ini dia. Terus tuh kita buat simbol-simbolnya. Nah, key-nya itu kan tadi kedudukan atau himpunan state-nya. Nah, himpunan state-nya itu ada key 0, key 1 dan juga key 2. Lalu ada sigma. Sigma ini inputannya. Inputan di sini tuh ada A dan juga B. Lalu S ini tuh state awal. State awalnya itu key 0 dan juga ada F. F itu state akhir, yaitu state akhirnya key 2 ini. Lalu fungsi transisi, biar kita mudah kita buat tabelnya, tabel transisi. Nah, yang pertama itu ada key 0. Key 0 di input A. Key 0 input A itu dia ke diri dia sendiri, maka hasilnya itu key 0 input A itu hasilnya key 0. Nah, lalu ada key 0 input B. Key 0 input B itu dia berpindah ke key 1, maka hasilnya key 1. Lalu key 1 input A. Key 1 input A itu dia ke diri dia sendiri, maka hasilnya itu key 1A, hasilnya key 1. Lalu ada key 1 input B. Key 1 input B itu ke key 2, maka dari state key 1 dia berpindah ke state key 2. Nih, key 1 B hasilnya key 2. Lalu yang terakhir itu ada state key 2. Nah, di state key 2 ini input A itu dia berpindah ke key 1. Nah, maka hasilnya state key 2 berpindah ke key 1. Key 2 berpindah ke hasil 1, outputnya jadi key 1. Lalu ada state key 2 input B. State key 2 itu input B itu ke diri dia sendiri, maka outputnya itu key 2. Seperti itu. Nah, ini keterangannya tadi. FSA. Jadi FSA itu untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa dapat 0, 1 atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Nah, contohnya itu seperti ini. Dari key 0 dia input A itu berpindah ke key 1. Key 0 ini kan dia nggak ada input B, dia nggak kemana-mana kan, dia himpunan kosong, maka disebutnya FSA. Nah, sedangkan key 1 ini input A dia ke diri dia sendiri, sedangkan input B itu dia ke key 0 gitu. Ini contoh soal. Lalu ada perbedaan DFA dan NFA.
jadi di FA itu setiap pasangan state masukkan selalu tepat ada satu state berikutnya. Dan sedangkan NFA itu untuk setiap pasangan state masukkan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Nah, coba kita cari di GPT. Apa tadi? FSA Finite ya ampun, kita cari Finite State Automata adalah tipe. Nah, kalau GPT bilangnya FSA adalah model matematika yang digunakan untuk mempresentasikan sistem yang memiliki sejumlah keadaan terbatas dan transisi agar keadaan tersebut. FSA sering digunakan dalam teori komputasi, pemrosesan bahasa formal, dan desain sistem seperti compiler dan pengenalan pola. Komponen FSA itu ada set keadaan yang Q0 tadi, itu kumpulan keadaan yang bisa dimiliki oleh otomata. Lalu ada input alfabet atau tadi itu sigma simbolnya, kumpulan simbol yang dapat diterima oleh otomata. Lalu ada fungsi transisi yang simbolnya tuh kayak gini. Nah, ini yang simbolnya tuh seperti ini. Nah, jadi fungsi transisi itu adalah fungsi yang menentukan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan inputnya. Lalu ada keadaan awal atau simbolnya itu S. Keadaan awal itu keadaan awal di mana otomata memulai. Nah ini nih, ini tuh S. Lalu ada keadaan akhir atau simbolnya tadi itu F. Itu keadaan yang menentukan apakah input diterima atau ditolak. Nah, simbolnya biasanya ada garisnya tuh 2 seperti ini. Lalu ada jenis FSA. Yang pertama itu ada DFA atau setiap keadaan memiliki satu transisi untuk setiap simbol input dan juga tidak ada ketidakpastian. Lalu jenis yang kedua ada NFA. NFA itu bisa memiliki lebih dari satu transisi atau simbol input yang sama dari suatu keadaan, dan juga bisa memiliki transisi epsilon tanpa input. Nah, ini contoh FSA DFA seperti yang contohkan tadi. Nah, kita coba untuk menjawab soal. Jadi tadi saya udah cari soal, yaitu ini diagramnya. Nah, ini tuh. Nah, ini diagramnya. Ada. Nah, kita jawab langsung aja di sini ya. Nah, Q0 itu ada S0, S1, S2, S3. Lalu sigmanya itu ada inputannya ada A, B, dan juga C. Lalu fungsi transisinya itu fungsi transisinya ini berarti ini. Nanti kita cek di sini. Lalu state awalnya itu S0. Nah, terus state akhirnya itu adalah S2.
kita jawab di tabel transisinya dulu. Untuk state awal S0 ini nih, kita zoom aja. Untuk S0 ini input A itu dia ke S1. Jadi dari S0 dia berpindah ke S1. Ini kita tulis. Ada lagi nggak input A? Udah, cuman ke S1 aja. S1. Lalu S0 input B. S0 input B itu sama, dia ke S1 juga. Berarti S0 pindah ke S1. Lalu input C, dari S0 ke input C itu dia berada di S2. Jadi S0 pindah ke S2. Nah, untuk fungsi transisi yang S1 kan ini. Nah, kita lihat S1 input A. S1 input A itu dia enggak ada ya, ini C, ini C, ini B. Nah, berarti dia himpunan kosong. Himpunan kosong, coba kita cari dulu ya simbol. Biar bagus aja kita pakai simbol ini. Kita himpunan H, ya benar. Nah, himpunan kosong. Lalu S1 inputan B. S1 input B itu ke S0, berarti S1 berpindah ke S0. Lalu input C itu ada di S2 dan juga S3. Ada 2, berarti dia S2, S3. Lalu fungsi transisi di S2 input A. S2 input A itu dia berada ke diri dia sendiri, berarti kita tulis S2. Nah, lalu S2 input B juga dia ke diri dia sendiri juga, berarti S2. Nah, S2 input C itu dia ke diri dia sendiri dan juga ke S1 ternyata. Maka kita menulis di sininya S1, S2. Lalu ada fungsi transisi S3 input A. S3 input A itu nggak ada ternyata guys, berarti ini himpunan kosong. Nah, S3 ke input B. S3 input B juga nggak ada, himpunan kosong. Dan juga S3 ke S3 input C itu ke diri dia sendiri ya, ini. Berarti ini kita tulis S3. Nah, kita dapat tabel transisinya itu seperti ini. Nah, ini dana. Dari tabel transisi ini kita pindahin ke fungsi transisi di sini. S0 input A, S0 input A. Berarti dia ada di S1. Tulis S1. Lalu S0 input B, S0 input B juga S1. Terus S0 input C, S0 input C itu ada S2. Lalu S1 input A dia himpunan kosong. Himpunan kosong. Lalu S1 input B itu dia S0. Dan juga S1 input C dia ada di S2, S3. S2, S3. Di S2 input A itu dia ada di S2. Lalu di B juga dia ada di S2. Nah, S2 input C dia ada di S1, S2, S1, S2. Lalu di di S3 input A itu dia himpunan kosong, dan juga S3 di input B itu dia himpunan kosong. Lalu S3 di input C itu dia S3. Nah, seperti ini
soal dari FSA. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.